Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari masih di tema 3A, subtema 4 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, Ibu Winda akan bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, anak-anak suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya ya? Lalu, apa sih itu pertumbuhan tanaman? Dan apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Dari daun tumbuhan akan terus tumbuh hingga menggantikan daun yang telah layu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga yang dimiliki, rasa buah, dan lain-lain. Juga hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi yang berupa pupuk. Yang kedua, cahaya matahari yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah air dan kelembaban. Jika kurang berarti akan kekeringan. Yang keempat, suhu udara di lingkungannya. Dan yang kelima adalah kesuburan tanah yang dimiliki oleh tanah itu. Nah, kita sekarang akan mempelajari perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan oleh serangga. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Jadi, perkembangan secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, secara alami, tanpa bantuan manusia. Ini dilakukan oleh tanaman itu sendiri ya. Yang kedua, secara buatan. Nah, kalau ini dengan bantuan manusia. Lalu, seperti apa ya perbedaannya? Yuk, mari kita simak materi berikut ini. Jika kita lihat di sini ada dua pembagian vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang vegetatif alami dapat dilakukan dengan 7 cara. Yang pertama, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, dan akar tinggal atau rizoma ya. Semuanya ini dapat berkembang biak dengan dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Lalu untuk vegetatif buatan yang dibantu dengan manusia ada 5 cara. Yang pertama, mencangkok. Kedua, mengenten atau menyambung. Ketiga, okulasi atau menempel. Keempat, stek batang. Dan yang kelima, merunduk. Yuk kita bahas satu-satu ya. Cara vegetatif alami yang pertama yaitu tunas. Tumbuhan baru akan tumbuh dekat pohon induknya. Contohnya pohon nanas, pohon bambu, pohon pisang, dan lain-lain. Coba di sini, siapa yang pernah melihat tanaman pisang? Jika diperhatikan, tanaman pisang yang induknya, tuh di pinggirnya itu ada seperti tanaman yang kecil ya. Nah, itu yang dinamakan tunas atau anaknya pohon pisang tersebut. Vegetatif alami yang kedua yaitu tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Jika kalian pernah melihat tanaman cocor bebek itu cenderung pendek ya, biasanya ada di dalam pot. Karena lalu nanti tunasnya itu akan tumbuh di ujung daunnya gitu, seperti kecil. Nah, itu disebut tunas daun. Cara vegetatif alami yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Jika kalian pernah melihat tanaman kentang secara langsung, posisi batang dan buah kentangnya itu atau kentangnya itu ada di dalam tanah ya.
Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Umbi akar ini berarti seperti buahnya itu di dalam termasuk juga akar, karena si wortel atau singkong ini akan membesar akan tumbuh di dalam tanah ya. Vegetatif alami yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi akar lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapih dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Pasti kalian pernah melihat bawang merah ya di dapur. Coba kalian perhatikan lapisan-lapisan di dalam bawang merah. Nah, lapisan-lapisan itu yang kita sebut dengan umbi lapis. Cara vegetatif alami yang selanjutnya seperti spora. Spora ini bisa kita lihat di tempat-tempat lembab ya, seperti di pinggir-pinggir selokan, di pinggir-pinggir sungai, atau di pohon-pohon yang tinggi dan cenderung lembab, cenderung basah. Jika kalian pernah melihat tanaman seperti itu ya, seperti di gambar, itu namanya paku-pakuan ya, atau juga lumut. Kalau lumut lebih kecil ya, cenderung lebih kecil tapi lebih basah. Nah, ini baik lumut atau paku-pakuan ini cara vegetatif alaminya disebut dengan spora. Cara vegetatif alami yang ketujuh adalah akar tunggal atau rizoma. Akar tunggal ini adalah batang yang seluruhnya berada di dalam tanah dan juga tumbuh menjalar, tumbuh berkembang di dalam permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Yang pertama adalah kegiatan mencangkok. Mencangkok ini adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang seperti gambar di bawah yang kedua. Lalu ketika kulit batangnya itu dikupas, dia itu dibungkus dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Karena agar tumbuh akar di dalam bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok ini harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Tumbuhan yang bisa dicangkok ini biasanya cenderung tumbuhan yang batangnya kuat ya, berwarna coklat juga batangnya. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek ini adalah perkembangbiakan dengan cara memotong-motong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke dalam tanah. Jika kalian melihat cara penanaman pohon singkong, itu biasanya pohon singkongnya itu batangnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian ya, dan ujungnya itu cenderung miring. Nah, bagian yang miringnya ini akan langsung ditancapkan ke dalam tanah, lalu dengan sendirinya akan menjadi tumbuhan singkong yang baru. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga dengan cara menyambung atau mengenten. Menyambung ini adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Jika dilihat dari gambar, caranya itu tanaman yang akan dikupas, yang di sebelah ini akan dimasuki tanaman yang lebih kecilnya gitu, lalu dililit sama tali atau plastik ya. Cara vegetatif yang keempat yaitu adalah okulasi atau menempel. Cara ini merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Jika kita memperhatikan gambar di sana, kita akan melihat mata tunas yang baru yang siap ditempelkan. Yang sebelumnya itu batang pokoknya itu disayat dulu kulitnya ya, lalu mata tunas tadi itu ditempelkan ke dalam batang pokok yang tadi sudah disayat kulitnya. Untuk langkah selanjutnya menutup bagian yang disambung tadi, bagian yang ditempel tadi dengan tali rapia agar sampai nanti tunas tumbuh. Vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu dengan merunduk. Pada proses ini perkembangbiakan dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah, lalu mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian tumbuhan ini. Contohnya itu pada tumbuhan stroberi. Tanaman atau tumbuhan baik dengan cara generatif maupun vegetatif alami ataupun vegetatif buatan ini memiliki banyak manfaat
dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman yang kita punyai atau yang kita temui. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga alam, dalam menjaga kelestarian alam yang kita tempati di bumi ini ya. Oke. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Silakan boleh kalian mempelajari lagi ya. Ibu ucapkan selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.